ngerasa overthinking, gampang down karena omongan orang lain, atau suka baperan, atau ngerasa hidup kamu makin berat, mungkin kamu harus baca buku ini, yaitu buku Filosofi Teras karya Henry Manapiri. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang buku ini. Namun sebelum saya membahas terkait buku ini, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu pada beasiswa PMF TV yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk membahas buku ini pada program batch 6-nya di program Jendela Dunia. Sebelum saya masuk ke bahas buku ini, saya ingin membahas terlebih dahulu terkait penulisnya, yaitu Henry Manapiri. Sedikit overview terhadap penulisnya. Henry Manapiri ini seorang profesional yang dibilang praktisi di bidang perikanan, spesialisnya di bidang administrasi dan strategi dan komunikasi. Pengalaman beliau sudah lebih dari 20 tahun di bidang ini. Nah, untuk kliennya sendiri, dia udah cukup besar ya, seperti ada Coca-Cola Indonesia, Facebook, Delbarnet, dan lain sebagainya. Beliau sekolah di Universitas Pajajaran untuk menempuh S1-nya di jurusan Ekonomi Akuntansi, kemudian melanjutkan gelar masternya di University of Wellcome Australia dalam program Master of Business Administration. Nah, selain itu beliau juga aktif sebagai content creator yang kerap kita sapa sebagai Om Piring. Langsung aja masuk ke insight pertama, yaitu terkait the problem with positive thinking. Nah, mungkin kita udah sering dengar ya terkait orang-orang tuh suka bilang ke kita, udahlah positive thinking aja, udahlah apapun masalahnya coba berpikir positif aja. Tapi tahu nggak sih kalau misalkan kita berpikir positif yang terlalu berlebihan, sebenarnya lebih menipu pikiran kita sebagai seorang yang belum mencapai tujuan itu. Di beberapa artikel di New York Times juga menyebutkan bahwa positif ini juga menghambat pola pikir kita, di mana kita memberikan otak kita makanan sebagai seperti angan-angan semata, atau bahkan lebih memberikan tujuan yang tidak mungkin bisa kita capai. Sebagai contohnya di buku ini, Piring menjelaskan bahwa ketika kita akan melakukan suatu ujian seperti ujian sekolah, ujian masuk kuliah, di dalam buku ini dijelaskan kalau misalnya kita terlalu berpositif thinking dan tidak memikirkan kondisi terburuk seperti kegagalan, maka ketika kita mengalami kegagalan, ada dua hal yang kita alami, yaitu pertama kegagalan dan kedua adalah kekecewaan. Mungkin sebenarnya untuk contoh lain seperti ketika kita ingin menaiki tangga, nah ketika kita naikin tangga kemudian tangga itu jatuh ataupun patah di jalan, mungkin kita akan ragu untuk naik ke tangga itu untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya. Makanya di buku ini dijelaskan mengenai betapa pentingnya untuk skenario terburuk kita pikirkan. Selain itu, untuk hal lain seperti berpikir positif ini juga sebenarnya baik ya, cuman gak baik kalau misalkan kita terus-terusan berpikir positif secara berlebihan. Bukan berarti kita nggak boleh berpikir positif, tapi kita harus berpikir untuk skenario terburuknya. Insight kedua adalah terkait memusingkan hal yang di luar kendali kita. Misalnya untuk di buku ini diajari terkait dikotomi kendali ataupun dikotomi mengendalikan emosi ya. Jadi beberapa filsuf juga mengatakan bahwa ketika kita memiliki suatu masalah seperti adanya mungkin ya lagi saat ujian skripsi, mungkin ada beberapa hal yang kita kepikiran seperti contohnya apakah kita nanti laptopnya mati atau gimana, mood dosen yang nggak baik. Nah itu tuh mungkin beberapa hal yang nggak bisa kita kendalikan ya. Jadi itu nggak perlu kita pikirkan. Kita hanya perlu memikirkan apa yang akan kita sampaikan, seperti materinya bagaimana, dan hal-hal yang justru eksternal yang kita nggak bisa kendalikan itu jangan kita pikirkan. Selain itu ada beberapa contoh lagi seperti melakukan metode STAR, yaitu Stop Thinking, Assess, dan Respond. Nah, metode STAR ini sebenarnya baik untuk ketika kita mendapatkan sesuatu yang gak baik untuk kita atau gak sesuai dengan mood kita. Jadi ketika kita lagi emosi ataupun marah dan orang lain itu cenderung menyerang kita, kita
lebih baiknya, berhenti terlebih dahulu atau stop dan, meredakan emosi kita. Kemudian setelah kita stop, kita berpikir kembali nih dari proses yang ada, seperti apakah nanti responnya seperti gimana, ataupun, bagaimana, menjawabnya, apakah jujur ataupun, bagaimana. Dan setelah itu kita respon dengan yang, sudah kita pikirkan dengan matang-matang. Jadi nggak perlu untuk, langsung apa yang ada di otak kita, apa yang di emosi kita itu kita keluarkan. Selain itu, hal terakhir yang mungkin, eee, yang berdampak baik ya di buku ini, yaitu terkait hidup berdampingan dengan, emosi negatif. Mustahil rasanya kalau misalkan kita hidup tuh nggak ada masalah sama sekali ya. Contohnya kayak misalkan ada masalah yang ada, terus, eee, terjadi, dipecat bos ataupun yang lain sebagainya. Nah, di penulis di buku ini tuh kita harus belajar terkait, hal-hal terburuk yang mungkin ada, dan masa lalu itu adalah masa lalu, dan kita tuh nggak boleh berpikir terus-terusan di masa lalu. Selain itu, topik besar yang terakhir adalah terkait melawan lebay. Sadar atau nggak sadar, sebenarnya di era digital sekarang ini sendiri, banyak hal yang kita normalisasi dalam era sekarang. Seperti banyaknya masalah isu personal yang dijadikan sebagai konsumsi publik, seperti dimonetasi oleh influencer dan lain sebagainya. Nah, di sini tuh dijelaskan kalau misalkan kita tuh harus nggak perlu untuk mengikuti zaman, ataupun nggak perlu mengikuti tren yang ada, atau tren-tren TikTok, ataupun yang seperti yang kita ketahui ya sekarang ada tren S-line dan lain sebagainya. Ini hal yang tentunya membuat diri kita tuh menjadi diri yang lebih baik, dan juga jangan mengikuti tren yang ada di yang negatif. Nah, itu aja mungkin menurut saya yang ada di buku Filosofi Teras ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau misalkan suka boleh di-like, ataupun kalau nggak suka boleh ditonton aja. Terima kasih semuanya. Dadah.